Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillahi ajmain, amma ba'du. Langkah yang pertama dan yang paling utama sekali, setinggi puja sedalam syukur, marilah sama-sama kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana Dia telah memberikan kita beberapa nikmat, yakni antaranya nikmat kesehatan dan kesempatan agar saya dapat menyelesaikan tugas fikih kontemporer ini pada waktunya. Salam bertangkaikan salam ke arwah Nabi junjungan Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dengan lafaz Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Mungkin syafaat beliau lah yang kita akan harapkan di kemudian hari. Perkenalkan, nama saya Rihatul Jannah, NIM 18302000068, jurusan Bimbingan dan Konseling Islam. Di sini saya ingin menjelaskan tentang makalah kami yang berjudul homo, lesbian, atau bisa dikatakan dengan LGBT. Jadi di sini pengertian dari LGBT itu ataupun dari pengertian lesbian dan homo itu, homoseksual itu adalah hubungan antara dua orang sesama jenisnya, seperti gay yang digunakan untuk laki-laki dengan laki-laki, sedangkan lesbian yaitu pelaku seks perempuan dan perempuan. Sedangkan heteroseks itu adalah hubungan antar laki-laki, hubungan seks antara laki-laki dengan perempuan. Heteroseks ini yaitu adalah hubungan pada normalnya, yaitu antara laki-laki dan perempuan, seperti hubungan biasa yang sudah yang tidak dilarang. Kemudian di sini homo itu di dalam bahasa Arab itu dikatakan dengan liwat, talawuh atau liwatoh, yang di sini itu artinya perbuatan yang dilakukan perbuatan seperti perbuatannya kaum Nabi Lut. Adapun itu menurut An-Nawawi, kenapa dikatakan liwat, yaitu karena pelaku pertama yang melakukan homoseksual itu yaitu kaum dari Nabi Lut. Homoseksual ini dilakukan dengan cara laki-laki seperti memasukkan zakar laki-laki kepada anusnya laki-laki juga. Sedangkan para perempuan yaitu dengan cara melakukan masturbasi antara satu dengan yang lain untuk sama-sama mencapai orgasme ataupun puncak kenikmatan di dalam hubungan tersebut. Maka dari penjelasan di atas itu kita bisa mengambil pengertian homoseksual itu adalah kecenderungan yang kuat antara daya tarik yang erotik antara seseorang justru bukan terhadap lawan jenisnya, melainkan teman sejenisnya, baik itu wanita dengan wanita ataupun laki-laki dengan laki-laki. Ada juga di sini kita akan menjelaskan sejarah dari homo dan lesbian itu. Sejarah dari homo dan lesbian ini, sebenarnya homo dan lesbian ini bukan hal dan sesuatu yang baru di antara kita, melainkan ini sudah terjadi berabad-abad lamanya, seperti kejadian yang dihadapi oleh kaum Nabi Lut. Di sini itu pada zaman dulu Nabi Lut itu tinggal di desa Sadum yang dekat dengan tepi laut mati. Di sini itu kebanyakan ataupun sebagian dari penghuninya itu adalah laki-laki yang tertarik dengan laki-laki juga. Bahkan mereka itu untuk memuaskan hasratnya saja hanya kepada laki-laki yang lebih muda dari mereka. Maka dari itu Nabi Lut merasa geram atas pembangkangan kaum-kaumnya. Dengan itu dia memberikan nasihat ataupun menegur kaumnya untuk tidak melakukan hal-hal tersebut. Tetapi apakah yang didapatkan oleh Nabi Lut, yaitu dia itu diusir dari kampungnya tersebut oleh penghuni ataupun oleh kaumnya ataupun pengikutnya tersebut. Maka pergilah Nabi Lut dan kaum pengikut setianya dari situ. Maka dari itu Allah tidak diam saja dengan pembangkangan mereka terhadap perintah ataupun teguran Nabi Lut. Maka di sini Allah itu memberikan teguran mereka dengan azab membinasakan mereka.
seperti yang tertera itu dalam Quran surah Al-A'raf ayat 80 dan 84. Di sini itu Allah itu cuma menyelamatkan kaum Nabi Lut itu pengikut setia Nabi Lut dan pengikut setianya, terkecuali pula dengan istri Nabi Lut, karena di surah Al-Quran surah Al-A'raf ayat 80 sampai 84 itu di sini juga dijelaskan bahwa istri Nabi Lut itu termasuk juga seorang yang dibinasakan, atau mungkin bisa dikatakan seseorang yang pembangkang juga. Maka di sini itu tidak dipungkiri, seiring dengan berjalannya waktu di kehidupan, kegiatan homoseks itu terus mengalami perkembangan dari zaman ke zaman. Pada awalnya LGBT ini dianggap sebagai suatu kriminal, tetapi melalui karya Thomas Cannon yang berjudul Ancients and Modern Pederasty Investigation and Action Fleet yang diterbitkan pada tahun 1949 di Inggris. Di sini itu menjadi titik balik dari perjuangan orang-orang yang melakukan seks untuk diakui di dunia ini. Dari situ pula ada seorang filsuf di bidang sosial itu bernama Jeremy Bentham. Pada tahun 1785 secara terang-terangan dia itu membela eksistensinya para pelaku homoseks tersebut. Di sini dia itu memberikan berupa pendapatnya ataupun pemikirannya, sumbangan pemikirannya terhadap aturan hukum pelaku homoseksual itu di Inggris. Kemudian dari berdasarkan pemikirannya tersebut, dari situlah orang-orang memberikan sebuah perubahan terhadap hukum. Maka terbentuklah sebuah perubahan terhadap hukum yang menyatakan bahwa homoseksual itu bukanlah suatu tindakan kriminal. Itulah menurut mereka dari Inggris yang memberikan aspirasinya ataupun pemikirannya itu kepada masyarakat luas, seperti Jeremy tadi dan Thomas Cannon tadi. Bahkan Thomas Cannon itu membuat sebuah buku yang berjudul yang saya bacakan tadi, itu untuk pemikirannya tentang LGBT, bahwa dia menganggap LGBT itu bukan suatu tindak kriminal. Tapi pada dasarnya permulaan itu LGBT itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Kemudian juga faktor penyebab terjadinya homo dan lesbian ini itu ada beberapa pendapat yang menyatakannya. Di sini juga di antara penyebab dan terjadinya homo dan lesbian itu ada faktor kultural. Faktor kultural di sini itu yaitu adalah kultur yang bisa kita katakan sebagai budaya. Jadi budaya di sini itu seperti kita bisa mengumpamakannya orang Inggris lah, ya kan. Orang Inggris karena mereka sudah mendapatkan buku ataupun sudah ada pembelaan terhadap mereka seperti di bidang seperti Jeremy Bentham tadi, kemudian juga Thomas Cannon tadi, mungkin itu adalah suatu kebiasaan mereka. Jadi mereka itu tidak merasa bahwa itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik. Jadi memang kebudayaan mereka memperbolehkan mereka dalam melakukan homoseksual tersebut. Itulah faktor dari kultural tadi. Sedangkan dari faktor lingkungan, yaitu faktor lingkungan itu seperti mereka juga, memang seperti mereka juga, lingkungannya ya lingkungan seperti itu. Lingkungannya seperti apa ya, mereka tidak melarang-larang serta memperbolehkan. Seperti kebudayaan kita, ketika budaya kita itu seperti biasanya ya, di kampung saya biasanya itu ketika ini lebaran, di kampung saya itu biasa dibilang bolimau sebelum puasa. Itulah makanya kita pergi ke sungai, namanya di sini bolimau, membawa kayak limau terbuat dari daun-daunan jeruk harum, kemudian direbus. Itulah yang dibawa ke sungai, atau acara makan-makan di sungai, manggang-manggang. Itu adalah kebiasaan, kebudayaan, lingkungannya seperti itu ya, lingkungannya seperti itu, maka kita bisa melakukannya, tidak ada salah-salahnya karena pada dasarnya semua orang melakukannya. Jadi lingkungannya seperti kita terikut dengan lingkungan kita sendiri. Kemudian juga ada yang menyatakan bahwa di situ adalah kelainan pada susunan saraf. Mungkin di sini penelitian ini bahwa saraf itu
mempengaruhi perilaku seks ataupun heteroseksual itu, kelainan sarafnya ini disebabkan oleh radang ataupun patah tulang dasar tengkorak. Mungkin yang rusak itu adalah bagian kepalanya. Kenapa bisa susunannya itu salah atau radangnya itu salah? Jadi mereka menganggap bahwa kelainan susunan saraf itu bisa menyebabkan homoseksual juga. Kemudian juga ada sini sosiokultural. Itu yang tadi saya bilang, kultural. Sosionya itu adalah sosialnya juga. Selain dari faktor yang tersebut, juga ada beberapa faktor lainnya yang menyatakan bahwa homoseksual itu berdasarkan hal-hal yang lain juga. Faktor lainnya disebabkan karena pengalaman yang traumatis terhadap perempuan. Di sini itu pada dasarnya ya, faktor pertama ya, karena itu wanita itu kadang katanya jenuh terhadap laki-laki. Mungkin kejenuhannya itu seperti bosan. Kadang laki-laki bosan ataupun perempuan bosan terhadap laki-laki. Jadi dengan itu mereka mencari kawan sesama jenis mereka untuk melakukan hal-hal tersebut. Untuk pemuasan hasrat mereka, karena mereka sudah bosan, makanya mereka mencari orang-orang lain untuk pemuas hasrat mereka. Kemudian faktor yang kedua itu ada faktor traumatis. Faktor ini biasanya karena laki-laki itu biasanya mungkin menggunakan kekerasannya pada saat mereka berhubungan seksual. Mungkin dari itu perempuan jadi bisa dikatakan trauma di situ. Mungkin rasa dia mungkin dirasanya sakit, entah bagaimana. Mungkin dari dasar itulah dia merasakan bahwa dia mungkin tidak sesuai dengan pemikiran dia, bahwa dia menganggap bahwa itu adalah sesuatu yang mungkin biasa saja, tetapi pada dasarnya ketika dia melakukannya itu adalah sesuatu yang bisa dikatakan membuat dia jerah. Dari situlah dia trauma. Mungkin pada dasarnya saya sebagai wanita, mungkin perempuan itu sukanya dengan, bisa dibilang, sesuatu dengan perhatian, kelembutan, kasih sayang. Maka dari itu baik laki-laki untuk melakukan sesuatu perbuatan apa sajakah kepada perempuan itu lebih baik untuk membicarakannya baik-baik dan tidak melakukan kekerasan ataupun hal-hal yang jahat kepada perempuan. Sehingga wanita itu pada dasarnya dia menyukainya, lambat laun dia itu akan membenci pria-pria di sekitarnya. Maka dari itu dia mencari perempuan yang lain. Karena di dalam makalah yang saya tulis itu, di sini perilaku lesbian itu biasanya muncul karena faktor hormon eksogennya, bahwa dia itu maunya gimana ya, perempuan itu maunya dia melakukan sesuatu hal itu ya dengan benar, dengan tidak melakukan kekerasan. Maka dari itu setelah dia berhubungan dengan laki-laki, maka dia merasakan kekerasan pada saat berhubungan. Maka dari itu dia mencari wanita lain, sehingga dia trauma terhadap laki-laki lain, baik itu laki-laki yang bisa dikatakan baik ataupun jahat. Kemudian pada umumnya lesbian itu lebih mendalami cara mereka bercinta itu. Maksudnya reaksi yang ditimbulkan mereka itu sangat wajar, dan mereka itu sama-sama menyalurkan hasrat dengan penuh kelembutan antara perempuan dan perempuan tersebut. Bahkan banyak orang menyatakan bahwa hubungan antara perempuan dengan perempuan itu bisa dikatakan gelora cintanya itu lebih hebat daripada gelora cintanya kepada laki-laki. Adapun pandangan Islam terhadap LGBT itu, pada dasarnya pandangan Islam terhadap LGBT itu yaitu sesuai dengan tuntutan Allah dan Rasulnya, yaitu Al-Quran dan As-Sunnah, bahwa homoseks itu adalah suatu perbuatan yang zina, yang perbuatan hina dan pelanggaran berat yang merusak harkat manusia itu sebagai makhluk ciptaan Tuhan itu yang paling mulia. Manusia secara alamiahnya tidak ada yang homoseks.
Di sini juga itu di dalam Al-Quran itu kan di sini kita sebagai umat Islam telah mengetahui bahwa Adam diciptakan dan diciptakan pula Hawa sebagai pelengkap Adam. Maka dari itu ada juga ayat Al-Quran yang menyatakan bahwa laki-laki itu dipasangkan dengan perempuan, diciptakan berpasang-pasangan. Jadi untuk apa kita melakukan LGBT sedangkan kita mempunyai lawan jenis? Nah, seperti itu. Manusia dalam homoseks itu para remaja biasanya yang banyak terkena homoseks itu adalah pada masa pubernya. Karena pada masa ini hasrat dan gejolak sensual pada masa puber itu akan mereka alami dan mereka itu akan dibingungkan pada masa puber ini. Karena itulah mereka sering tergelincir dengan eksperimen-eksperimen yang mereka lakukan dan didorong oleh rasa keingintahuan yang besar. Dari itulah mereka, karena keingintahuannya yang begitu sangat sekali, maka dari itu mereka melakukannya dan mencobanya. Islam juga secara tegas itu menjelaskan bahwa homoseks itu adalah perilaku yang menjijikkan dan mengancam siapa saja yang melakukannya. Al-Quran itu banyak sekali yang Al-Quran memperingatkan bahwa sekali orang melakukan perbuatan itu, maka ia akan ditenggelamkan dalam degradasi moral, yaitu yang telah dijelaskan pada Quran Surah An-Nisa ayat 16. Dan terhadap dua orang yang melakukan perbuatan keji di antara kamu, makalah beri hukuman kepada keduanya. Rasulullah juga pernah mengungkapkan kekhawatirannya terhadap kejahatan umatnya yang dilakukannya itu. Yang paling ditakutkannya yaitu adalah homo ataupun disodomi. Ini adalah pengeringatan bagi umat Islam. Rasulullah SAW sendiri telah secara tegas melarangnya ataupun Rasulullah SAW itu secara tegas memberikan larangan kepada kita. Seperti dalam hadisnya, siapa saja yang memuaskan hasrat seksual dengan orang yang sama jenisnya ataupun jenis kelaminnya, Yang Maha Kuasa tidak akan pernah memandang wajahnya. Dari situ saja kita sudah bisa mengambil pemikiran bahwa perilaku homoseks itu sangat dilarang di dalam Islam dan sangat tidak dibenarkan ataupun suatu dosa besar juga bisa dikatakan. Karena Quran Surah An-Nisa itu sudah membahasnya dan di makalah ini juga telah kami buatkan hadis tentang homoseksual tersebut. Ada juga di sini pandangan dari teologi Kristen itu tentang LGBT. Di sini John Scott dalam bukunya ISIS Facing Christian Today, dia itu di sini menjelaskan dan memberikan tanggapannya tentang kaum homoseksualitas. Dia itu memulai pembicaraannya ataupun memulai bukunya itu dengan memberikan petuah untuk tidak menjadikan diri sendiri itu sebagai hakim dan tidak mengutuki diri sendiri atas apapun perbuatan yang pernah kita lakukan, seperti perbuatan homoseksual itu ataupun kita ataupun orang-orang yang terjebak dalam perbuatan homoseksual. Katanya kita juga adalah pendosa sehingga tidak layak untuk membenarkan diri dan mengutuki orang lain juga. Pertama, dia itu mengatakan bahwa semua manusia, kita semua itu adalah insan manusia. Artinya tidak ada fenomena seperti manusia homo. Yang ada cuma manusia dengan manusia, insan dengan insan, sedangkan person dengan person. Yang diciptakan menurut gambar dan rupa oleh Allah. Betapa kerasnya pun juga kita menolak praktik-praktik homoseksual, namun tidak berhak mendehumanisasikan mereka yang terlibat di dalamnya. Maksudnya kita tidak berhak menghakimi orang-orang yang melakukan perbuatan homoseksual menurut teologinya John Scott tadi. Kemudian dia itu mengatakan bahwa semua kita itu adalah insan seksual. Seksualitas kita baik menurut Alkitab maupun pengalaman bagi kemanusiaan kita. Malaikat katanya mungkin mempunyai hawa nafsu, mungkin makhluk tanpa seks ataupun makhluk tanpa hawa nafsu, tapi katanya tidak dengan maksud manusia. Tatkala Allah katanya menciptakan manusia, Ia akan menciptakan laki-laki dan perempuan. Demikian berbicara tentang seks begitu menyentuh suatu topik yang amat dekat dengan pusat perhatian yang bermasalahkan jati diri. Maka dari itu katanya itu adalah suatu kesensitifan kita terhadap orang-orang yang melakukan
homoseks tersebut. Jadi pembahasan pokok di sini tuh menurutnya suatu tingkat kesensitifan yang istimewa. Dan ketika itu katanya kita semua itu adalah berdosa. Ya memang antara lain memang antara lain pendosa seksual. Ajaran Kristiani tentang kerusakan total akibat kejatuhan manusia ke dalam dosa, mereka tuh menyatakan bahwa tiada satu bagian pun dari keberadaan kita tidak tercemar dan terjungkir balik oleh dosa, termasuk seksualitas kita. Memang betul di sini semua manusia itu tidak mungkin tidak pernah melakukan kesalahan. Semua manusia itu mempunyai kesalahan, tetapi kita semua memiliki dosa. Tetapi pada dasarnya yang saya tarik dari teologi Barat teologi Kristen ini, bahwa memang kita adalah manusia pendosa. Tidak ada memang satu bagian pun dari kita yang tidak berdosa, tetapi pada dasarnya itu adalah suatu perbuatan yang tidak baik, dan daripada itu Islam telah mengajarkan kita bahwa kita tidak boleh berbuat ataupun melanggar peraturan-peraturan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena pada dasarnya tadi pula, menurut pandangan Islam tadi, manusia itu diciptakan berpasang-pasangan, ada Adam dan ada Hawa. Untuk apa Adam diciptakan dan untuk apa Hawa diciptakan? Hawa diciptakan sebagai pelengkap dari Adam. Dan untuk apa kita sesama perempuan dan sesama laki-laki? Untuk pemuasan hasrat tersebut. Kemudian di sini ada juga keputusan dari Majelis Ulama tentang lesbian. Majelis Ulama itu di Indonesia, LGBT telah dilarang dan difatwakan haram oleh Majelis Ulama atau MUI dan Ormas Islam. Ditegaskan oleh Ketua Umum Majelis Ulama Indonesia, yaitu Bapak Ma'ruf Amin, dalam konferensi pers di Jakarta, dikepas di kantor MUI Jakarta Pusat pada tanggal 17 Februari 2016, bahwa aktivitas LGBT itu diharamkan, katanya, oleh Islam, bahkan bertentangan dengan sila ke-1 dan kedua Pancasila, yaitu sila pertama ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa itu adalah, di sini dasarnya itu menyebutkan bahwa negara Republik Indonesia itu menyebutkan bahwa Indonesia mengaku adanya Tuhan satu, yaitu pengakuan tentang menaati perintah dan menjauhi larangan-larangan yang termaktub dalam kitab suci dan ajaran Islam dan ajaran agama kita. Kemudian pula serta bertentangan juga katanya dengan Undang-Undang 1945, yaitu pasal 29 dan pasal 28 ayat 1. Selain itu, aktivitas juga bertentangan katanya dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam fatwa MUI tersebut diharamkan aktivitas LGBT karena merupakan suatu kejahatan dan akan menimbulkan penyakit yang berbahaya bagi kesehatan dan sumber penyakit bagi orang-orang yang melakukannya, seperti penyakit menular, yaitu HIV dan AIDS. Dan sanksi orang-orang yang homo atau lesbian itu, ulama itu berpendapat bahwa jenis hukuman yang dikenakan pada orang yang melakukan homo itu dan lesbian itu, di sini ada 3 pendapat. Yang pertama itu pendapatnya bahwa homoseks itu harus dibunuh. Kemudian ada juga seperti pendapat Imam Hanafiyah, dia itu di sini menetapkan bahwa hukumannya itu dikategorikan seperti hukuman seseorang yang melakukan zina. Demikian juga dengan pendapat ada Daud Az-Zairin menyatakan bahwa sanksi dari pelaku homo atau lesbi adalah takzir. Adapun di perspektif biologi, bahwa di sini itu membaca berbagai hasil penelitian dari perspektif ilmu hukum oleh para ahli yang berbeda satu dengan lainnya. Di sini itu perspektif psikologi ini dia itu menjelaskan bahwa banyaknya penyakit di sini dia menjelaskan itu tidak sedikit dari para peneliti adalah seseorang yang termasuk ke dalam homoseksualitas tersebut. Di sini itu sebagai umpamanya si A adalah peneliti, tetapi dia juga adalah pelaku dari homoseksualitas tersebut. Maka dari itu di sini dia itu bisa dikatakan cenderung dari orientasi pemikirannya itu bisa jadi subjektif dan kehilangan sikap profesionalnya, karena bukan sedikit dari peneliti itu
adalah seorang homoseksual. Jadi, namun ada fakta yang tidak bisa kita bantah juga, karena populasi dari HIV/AIDS tertinggi adalah mereka yang homoseks, dan dalam hubungan seks tersebut mereka menjadikan seks tersebut penularan AIDS adalah mereka yang sering berganti-ganti pasangan. Dalam investigasi oleh Centers for Disease Control and Prevention di Amerika, ditemukan bahwa penularan terbesar homoseks itu ataupun penyakit itu adalah dari orang-orang yang sering berganti-ganti pasangan dan orang-orang pelaku homoseksualitas tersebut. Di Amerika itu ditemukan bahwa penularan terbesar itu melalui hubungan seks, dan penularannya bernama Gaetan Dugas. Dia itu seorang pramugara yang sering berdiam di San Francisco. Pada tahun 1972, Gaetan mengklaim setahun dia itu bisa berhubungan dengan 250 orang dan secara berganti-gantian. Bahwa di sini penelitian mereka itu bahwa si Gaetan Dugas itu dia seseorang pramugara yang sering melakukan homoseksualitas. Dia itu membawakan penyakit terhadap orang-orang yang telah pernah melakukan hubungan seksualitas dengan dia, sehingga orang tersebut mengalami penyakit AIDS. Karena pada dasarnya di perspektif psikologi ini, kebanyakan dari orang yang menderita HIV/AIDS yaitu adalah orang yang sering berganti-ganti pasangan ataupun seseorang yang sering melakukan homoseksualitas. Kemudian juga di sini, adapun dampak dari LGBT itu adalah dampak pertama itu akan menimpa kesehatan kita. Peneliti itu pernah mengungkapkan 78% homoseksualitas itu adalah penyakit kelamin yang menular, dan dampak yang dirasakannya itu adalah trauma dan mengganggu fungsi dari psikologisnya. Dampak sosialnya itu adalah pelaku LGBT itu tidak menghasilkan keturunan. Ya iyalah, karena bagaimana bisa melakukan menghasilkan keturunan, pada dasarnya laki-laki dengan laki-laki berhubungan seksualitas pun laki-laki tidak memiliki rahim, sedangkan perempuan dengan perempuan pun memiliki rahim tetapi tidak memiliki beberapa bisa dibilang cairan khusus yang ada pada laki-laki yang membantu agar tumbuh kembangnya bisa dibilang manusia baru ataupun insan baru di dalam tubuh ataupun rahim seorang wanita. Kemudian juga di sini, maka dari orang-orang yang berhubungan seksualitas tersebut di sini itu akan banyak maksudnya di sini itu dengan adanya hubungan seksualitas itu, maka spesies dari manusia itu akan semakin menurun, karena pada dasarnya laki-laki dengan laki-laki dan perempuan dengan perempuan tidak akan pernah menghasilkan keturunan. Dan yang ketiga itu dampak keamanan. Pelaku melakukan kekerasan pada anak-anak untuk memenuhi hasrat seksualnya. Maksudnya di sini itu yang akan menjadi korban dari perilaku homoseksual itu yaitu adalah anak-anak. Mungkin cukup sekian dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata yang salah dan ada mungkin kesilapan-kesilapan yang saya ucapkan. Saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.